Haleluya, puji Tuhan, selamat sore, selamat kembali beribadah. Biarlah kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan pada sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan, amin. Berikan segenap hati yang terbaik kepada Tuhan, segenap jiwa kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, sebab kami tahu lebih baik satu hari dalam pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari nyanyikan lagu ini dari awal. Ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, amin. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata, tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu Tuhan. Bersama-Mu selalu. Untuk kami memuji, untuk kami menyembah Engkau Tuhan dan menyembah
hari saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memuji, kita mau menyembah di dalam hadirat Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari sama-sama kita katakan, bernyanyi bagi Tuhan, pujian bagimu. Ini pujian kami Tuhan, kami mau bernyanyi bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Mari sama-sama katakan kita dalam hadirat Tuhan dan katakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Amin. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sebab namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sebab namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah kami yang besar, Engkaulah Allah kami yang dahsyat, yang bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami akan memasyurkan namamu, kami akan meninggikan namamu Tuhan. Biarlah pujian kami boleh berkenan, boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau berikan pujian yang terbaik hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah jalannya ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Pemberitaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Ada sukacita sore hari ini, amin. Amin. Kita salam Pantekosta dulu ya. Haleluya 3 kali baru kita akan memuji Tuhan. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Kita memberi syukur yang terbaik kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama kita sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi mari nyanyikan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatan-Nya. Tak ada kutu mengikat ku puji Tuhan. Sorak haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya.
yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau besarkan nama Tuhan. Kita mau memuji kebesaran sekali lagi. Sebab kemurahannya, pertolongannya nyata bagi kita. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sekali lagi, mari katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan dan pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Dialah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi ya, kita nyanyikan lagu ini dari awal. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar bagi kita semua. Haleluya. Tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Mari serukan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari sekali lagi katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin. Puji Tuhan. Silakan kembali dulu Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Dia Tuhan yang berkuasa, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang sanggup menolong saya dan saudara. Amin. Kuasa yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima kembali kebenaran firman Tuhan. Firman yang akan meneguhkan dan firman yang akan menguatkan kita semua. Haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Dan kami mau meninggikan Engkau di atas segala-galanya ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada alasan kami untuk tidak bersyukur kepadamu Tuhan. Oh glory, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama.
Dan kita mau katakan, kita mau bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi kebenaran bagi kami, kebenaran-Ku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, kemuliaan-Mu mengatasi langit ya Tuhan. Haleluya.
namamu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, mari agungkan Dia. Haleluya, 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 haleluya. Ini sembah kami Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Oh haleluya, syukur bagimu Tuhanku Yesus. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau meninggikan Tuhan dan kita mau mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaanmu, kemuliaanmu Tuhan, mengatasi bumi. Mari sama-sama kita mau tinggikan Yesus. Tinggikan dirimu. Dengan kasih itu sebab Gembala kami doa bagi kita. Mengatasi haleluya. Glory. Terpuji-pujilah terpuji-pujilah namamu Tuhan. Kami meninggikan, kami memuliakan Engkau, karena Engkaulah kebenaranku, membuat kehidupan kami leluasa, mempunyai kebebasan untuk selalu bersukacita, bergembira di dalam Engkau, memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu, syukur, terima kasih. Anugerah Tuhan memungkinkan dan memimpin kami ada di dalam rumah Tuhan. Kami menikmati hadiran Tuhan. Terima kasih, memberkati seluruh tim pemuji. Saatnya kami akan mendengar sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kebenaran kami, sehingga kami selalu memuliakan Engkau dan kami percaya kepada Engkau, sehingga kami menikmati semua kebesaran-Mu Tuhan. Ampuni dosa kesalahan keliruan kami dengan darah-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena hari ini Minggu tanggal 20 Agustus 2023. Kita ada di dalam rumah Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan mendengar tentang Engkaulah kebenaranku. Ya. Seperti pujian kita, sehingga kita bisa percaya, ya, sehingga kita bisa memuliakan Tuhan, ya, kita bisa bersyukur karena kebenaran Tuhan memberikan kebebasan. Kebenaran Tuhan itu memerdekakan kita. Mari kita membuka Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai dengan 32. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai dengan 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebenarnya kita bisa membaca sampai ayat 36 ya. 30 sampai 36 lebih lengkap kita baca. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita bacakan firman Tuhan ini. 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Di sini Yesus menekankan bahwa kebenaran itu akan membuat kamu mengalami kemerdekaan. Ya. Jadi kata kebenaran itu dari benar, ya. Jadi tepat, benar, sungguh-sungguh ada, ya.
Sedangkan kemerdekaan itu dari kata merdeka, ya, bebas. Jadi ada, ya, sungguh-sungguh ada kebebasan gitu, ya. Seperti pujian-pujian kita, ya. Kalau ada kebenaran Tuhan, sungguh-sungguh, ya, kita, ya, ada kebebasan, ya, meninggikan, memuliakan Tuhan, tahu bersyukur. Jadi ketika di antara orang banyak di situ, ya, khususnya di situ yang orang-orang Yahudi, ya, Yesus menekankan, kalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita akan melihat nanti bagaimana sikap daripada orang-orang Yahudi yang percaya karena kebenaran. Tapi kita melihat, ya, Tuhan tidak mau, ya, kebenaran yang membuat orang-orang Yahudi ini percaya, tapi percayaan mereka itu semu. Mereka tidak mengalami satu kemerdekaan, kebebasan gitu. Tapi kita melihat Bapak Ibu, saudara-saudara, memang hari-hari ini kita berbeda, ya, memperingati hari kemerdekaan kita. Ya, bangsa Indonesia selalu memperingati hari, ya, tanggal 17 Agustus, ya, mengingat tahun 45, ya, bagaimana pejuang-pejuang kita, ya, mereka, ya, sehingga kita menjadi bangsa yang merdeka, ya, tanggal 17 Agustus. Sudah berapa, ya? 78 tahun, ya. Luar biasa. Karena pandemi banyak hal, ya, yang biasa lazim dilakukan bangsa Indonesia tidak, sekarang ini waduh kayaknya, ya, penuh dengan sukacita, banyak hal-hal yang dimeriahkan, ya, dengan memperingati, ya, 17 Agustusan ini, saudara-saudaraku. Kalau kita melihat, ya, mengapa, ya, kita merdeka dari, ya, orang-orang percaya, ya, mengalami kemerdekaan dari apa, saudara-saudaraku? Kita tahu bahwa iblis itu, ya, dia itu bapak pendusta, ya, suka melakukan tipu muslihat, ya, dari nenek moyang kita Adam dan Hawa, ya, bagaimana manusia, ya, jatuh dalam tipu muslihat, ya. Kita bebas, ya, tadi kata merdeka itu, ya, dari tipu muslihat, ya, iblis ini, iblis ini bukan, dia ingin mencuri, ya, semua apa yang Tuhan berikan, ya, dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan bahwa dunia ini ada di dalam kekuasaannya, ya, dalam penguasaannya, saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Coba kita baca dulu Yohanes 8 tadi, tetapi di dalam ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu, ya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula
dan tidak hidup dalam kebenaran. Ya, iblis selalu ingin menipu kita supaya kita tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, karena ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Ya. Coba kita melihat lagi di dalam Lukas pasal yang keempat. Lukas pasal yang keempat ayat 5 sampai 7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Kalau saudara membaca itu di atas, ya, di mana Yesus dicobai oleh iblis. Nah, iblis ini membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Iblis punya kuasa di bawah seluruh dunia ini, ya, ada di dalam penguasaannya, bahkan sistemnya yang semua. Tidak heran saudara-saudara, ya, bisa saja orang yang di luar Tuhan, yang tidak punya kebenaran Tuhan itu, bisa saja dia berhasil atau terkenal, kaya, atau mencapai suatu yang tinggi, atau mempunyai segalanya, tetapi dia tidak punya kebenaran, sehingga dia tidak mempunyai tujuan hidup ini, ya. Tentu akhirnya, namanya iblis itu kan, dia menyesatkan, membuat kita akan binasa akhirnya, saudara-saudaraku yang kekasih. Coba kita bandingkan lagi 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat ini. Ya, itu Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, Tuhan mau kita, ya, dibebaskan dari tipu muslihat iblis ini. Ya. Karena dia ingin mencuri, ya, sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih juga, ya, bahwa seringkali kita juga masih keinginan daging itu, ya, ingin, ya, mengikat, ya, memperhamba, ya, kehidupan kita, sehingga kita tidak mengalami kebebasan, ya. Coba kita membaca dulu di dalam Yakobus pasal 1, sebelum nanti kita melihat tadi, ya, bagaimana kebenaran itu seharusnya memerdekakan kita, membuat kita berbahagia gitu, mengalami damai sejahtera yang sejatri, ya. Dia memberikan kehidupan, ya, bukan kebinasaan, ya. Yakobus pasal yang pertama, kita membaca ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah.
Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai adalah keinginannya sendiri karena ia diseret, dipikat. Tuhan mau kita ini dibebaskan dari tipu muslihat iblis, juga dari keinginan-keinginan diri kita. Ya, maksudnya jangan sampai kita diseret, dipikat. Ayat 15, apabila keinginan itu telah dibuai, ya, kalau kita mengikuti keinginan diri kita, ya, terpikat, terseret, dikatakan akan membuai dan melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat, ya, supaya kebenaran Tuhan itu benar-benar memerdekakan kita. Kita tidak mengikuti, ya, keinginan-keinginan kita yang membawa kita kepada penyesatan, ya, kebinasaan. Dan firman Tuhan juga, kita hidup di akhir zaman ini, ya. Matius 24 bahwa di akhir zaman ini iblis sedang bekerja keras. Bukan saja dia menipu, bukan saja dia mau supaya kita terpikat selalu mengikuti keinginan hawa nafsu kita, tetapi dikatakan Matius pasal 24 ayat yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Katanya, katakanlah kepadaku bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata aku Mesias, dan mereka akan menyesatkan kamu. Kita hidup di akhir zaman ini. Iblis tahu waktunya, masanya sudah pendek. Dan di akhir zaman ini dia melakukan penyesatan-penyesatan. Ya. Banyak guru-guru palsu, Kristus palsu dikatakan ingin menyesatkan kita. Wahyu katakan ada sepertiga bintang terseret dengan ekor naga. Si iblis ini, pekerjaan iblis, ya, ingin menyesatkan, menyeret. Daniel pasal 12 katakan bintang-bintang itu adalah orang-orang percaya. Nah, Tuhan mau, Bapak Ibu saudara-saudaraku, Tuhan itu dengan kebenarannya membebaskan kita, ya, sehingga kita mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera yang sejati. Kita senantiasa boleh memuliakan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Ya. Jangan sampai kegelapan itu menguasai hidup kita. Ya. Iblis mau kita hidup di dalam kegelapan. Sebenarnya ada orang, ya, berkata, mengapa ada kegelapan? Saudara-saudara, karena terang itu tidak ada katanya. Karena terang tidak ada, kegelapan itu menguasai. Kalau kita ada terang itu, kegelapan itu tidak ada. Kalau kebenaran Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, dia akan membebaskan kita. Dia akan memerdekakan kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih. Ya, dikatakan, kita kembali ke dalam Yohanes pasal 8. Ketika Tuhan berkata
menyampaikan firman Allah kepada orang-orang Yahudi ini banyak yang percaya. Tapi Tuhan mau dikatakan, biarlah engkau tetap di dalam firman Tuhan. Kalau engkau tetap, engkau adalah murid-murid Tuhan. Kalau firman Allah itu tetap tinggal, Dia akan memerdekakan kamu, membebaskan kamu. Lalu ada satu dialog terjadi, ayat 34. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kita lihat di sini bahwa kepercayaan orang-orang Yahudi ini semu. Mereka tidak, kebenaran Tuhan itu tidak ada di dalam kehidupannya. Mereka tidak menjadi murid. Maka kepercayaan mereka semu. Kenapa saya katakan semu? Mereka berkata bangga. Mereka ini keturunan Abraham loh. Umat pilihan. Dia tidak merasa bahwa dia ini sebagai hamba dijajah. Padahal saudara-saudaraku yang kekasih, pada waktu itu kita tahu bahwa mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka tidak mengakui. Memang ada orang-orang Yahudi tidak percaya ya akan Al-Masih itu. Tapi ini dia percaya, tetapi dia pikir kalau Yesus datang, dia akan membebaskan mereka. Ya, dia akan raja membebaskan dari jajahan Romawi. Nah, saya katakan bahwa orang-orang Yahudi ini percaya, tetapi percayanya semu. Karena apa? Kebenarannya itu tidak tetap di dalam kehidupannya. Dia tidak menjadi murid. Padahal Yesus sedang berbicara bahwa kalau kebenaran itu tetap, ya, engkau menjadi murid, maka kebenaran itu memerdekakan. Seringkali kan bukankah kita juga begitu? Ketika semua ya berjalan mulus, kita rasa-rasanya mengiring Tuhan, enjoy saja. Tapi ketika Tuhan menginginkan kita untuk melakukan satu kebenaran Tuhan, sehingga kita harus menyangkal diri kita, kita sepertinya menolak, saudara-saudara. Ya, kebenaran itu tidak tinggal tetap, sehingga tidak memerdekakan kita. Ketika Tuhan menuntut kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, kita menolak. Ada firman Tuhan yang kita tolak. Kita tidak tetap di dalam kebenaran, sehingga kita tidak mengalami kemerdekaan, kebebasan yang sepenuh-penuhnya yang nyata di dalam kehidupan kita. Tidak heran kalau kita kehilangan ya sukacita, ya kita kehilangan pengharapan kita. Ya. Nah, Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan ayat 34, Yohanes pasal 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepada sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba itu tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Tidak lagi diperhamba oleh dosa, saudara-saudaraku. Kalau firman Allah itu ada di dalam kehidupan kita, tentu kita akan tidak membiarkan diri kita terus di dalam persungutan, ya, atau menyalahkan Tuhan. Tadi seperti firman Tuhan katakan, kalau kebenaran Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, kita akan senantiasa memuliakan Tuhan. Ya, kita akan percaya ya kebesaran Tuhan,
Ya, kita akan bersyukur buat kasih Tuhan, saudara-saudaraku yang kasih. Dan di sini mereka tidak mengerti, ya, setiap orang berbuat dosa, mereka hamba dosa. Tapi kalau mereka, ya, dikatakan, ya, hamba itu tidak tetap tinggal di dalam rumah, ya, tapi anak dia. Tentu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan karena kebenaran Tuhan, Yesuslah kebenaran. Roh Kudus membawa kita kebenaran. Kalau ada Roh Kudus, ada Yesus, ada firman Tuhan, ya, maka kita akan membawa kita ke rumah Bapa. Kita akan hidup, ya, bersama-sama dengan Bapa. Kita hidup di dalam kekekalan. Nah, hal yang lain, saya katakan tadi bahwa seharusnya kebenaran itu memerdekakan. Tapi di sini kebenaran Tuhan membuat mereka percaya, tapi percaya mereka semu. Jadi ada sebagian yang mereka tidak lakukan karena firman Allah tidak tetap. Nah, coba kita melihat lagi di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Ini ada orang yang dia menerima kebenaran, membuat dia percaya, tapi dia menyalahkan, ya, kebebasan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 16 dan 17. Hiduplah sebagai orang yang merdeka. Kalau kita selalu tetap ada dalam kebenaran, Yesus ada dalam kehidupan kita, firman Allah itu ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus karena dia memimpin kita kebenaran, kita sebenarnya adalah orang-orang yang bebas, orang-orang yang senantiasa, ya, ada di dalam rumah Bapa, ya, kehidupan kekal atau kebahagiaan damai sejahtera menjadi bagian kita. Coba ayat 16, dan hiduplah sebagai orang yang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Maksudnya begini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kebenaran Tuhan itu memerdekakan kita, membebaskan kita. Ya. Kita tahu bahwa Yesus adalah kebenaran. Lewat pengorbanan Yesus, dia menebus kita, menyelamatkan kita, mengampuni kita. Dan firman Tuhan itu memerdekakan. Roh Kudus juga membawa kita kepada kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kasih, tetapi firman Allah katakan, sebagai orang yang merdeka jangan menyalahkan kemerdekaan kita, menyelubungi kejahatan-kejahatan, sehingga kita dikatakan harus sebagai hamba Allah. Ya, tentu sebagai orang-orang yang mengalami kebenaran, sebagai murid Tuhan yang percaya, kita mau menjadi hamba-hamba Tuhan. Walaupun kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, ya, sebagai orang yang bebas, tetapi kita sendiri, maunya kita sendiri, kita mau menyangkal diri, kita mau tunduk taat kepada Tuhan, ya, sebagai hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya yakin dan percaya tentu kita sebagaimana firman Tuhan, ya, kalau kebenaran itu tetap, ya, dia akan senantiasa, ya, menjadikan kita orang-orang yang merdeka, bebas, sehingga kita akan mengalami, ya, damai sejahtera yang sejati, damai yang bukan seperti dunia berikan atau iblis berikan, saudara-saudaraku. Dia bisa, tetapi dia semu sementara. Ya, akhirnya kita akan membawa kehidupan kita kepada kebinasan. Karena tadi kita sudah dengar bahwa iblis mempunyai kuasa untuk memberikan dia menguasai sistem
kerajaan di sini, mempunyai kuasa di dunia ini. Bisa saja dia membuat kita berhasil, membuat kita terkenal, membuat kita kaya, membuat kita dapat mencapai sesuatu, atau kita punya segala sesuatu. Tetapi akhirnya dikatakan kita akan binasa. Ya, seperti pemazmur katakan, ketika ada di dalam bait Allah, tadinya dia iri kok dilihat orang-orang yang di luar Tuhan, tambun-tambun, sehat-sehat sepertinya, kok berhasil, diberkati, kok beda dengan aku ini, ya. Tetapi ketika dia ada di dalam rumah Tuhan, dia melihat akhir kehidupan mereka ada dalam kebinasaan. Firman Tuhan katakan, walaupun kita sudah dimerdekakan oleh kebenaran Tuhan, tetapi kita menghambakan diri sebagai hamba Allah. Kita mau tunduk taat. Kita harus menyangkal diri kita. Ya, biarlah kita tetap di dalam sebagai murid Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan, karena kalau anak itu ada di rumah Bapa, ya kita akan bersama-sama dengan Tuhan satu waktu, dan kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Ya, kebahagiaan, kedamaian, sukacita yang sejati, sehingga kita bisa bersyukur dan memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu Ku Bersyukur Padamu Tuhan. Saya undang Ibu Gembala ke depan. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Karena Tuhan kebenaran kita, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Yesus memerdekakan kehidupan kita. Ingat itu. Yesus sudah memerdekakan kehidupan kita.
melepaskan dari segala belenggu dan ikatan dosa. Terkadang banyak orang hanya bangga menjadi keturunan Abraham. Tapi tidak menyadari bahwa dirinya masih terikat oleh dunia dan dosa. Terkadang orang Kristen cuman bangga jadi Kristen. Cuman bisa bangga percaya Yesus. Tetapi hidupnya tidak benar-benar bebas. Karena apa, saudara? Karena kita masih mau mengikuti keinginan daging kita. Kita jadi lemah. Kita jadi malas. Kita tidak sungguh-sungguh melayani, mengiring Tuhan, beribadah. Itu tanda, saudara, bahwa orang itu belum bebas. Hari ini Tuhan ingatkan, Yesus bebaskan kita. Yesus sudah membebaskan kita. Yesus sudah memerdekakan hidup kita. Aminkan ini. Mari kita bersama-sama. Bersama-sama hidup dalam kebebasan itu. Berjalan bersama Tuhan. Berjalan dipimpin oleh Tuhan. Jangan menuruti keinginan daging kita. Kalau saya bisa, saya mau lakukan. Tapi kalau saya tidak suka, saya tidak mau lakukan. Dalam, saudara, firman Tuhan ini, mari, saya mau jadi benar-benar bebas. Saudara juga harus benar-benar jadi orang yang sudah dibebaskan. Haleluya. 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 Oh Tuhan, Engkau sudah membebaskan kami. Sebab itu Tuhan, kami bisa terus meninggikan nama-Mu dalam segala waktu. Di setiap saat, di segala tempat kami dapat memuliakan Engkau. Haleluya. Tinggikan Engkau, muliakan Engkau Tuhan. Kami sedang memuliakan-Mu. Kami umat-Mu sedang meninggikan Engkau. Karena kami adalah orang-orang yang dibebaskan Tuhan. Yesus, terima kasih. Katakan, serahkan hidupmu. Bilang sama Tuhan, ini aku Tuhan. Aku ingin benar-benar bebas menjalani kehidupanku bersama dengan Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sudah memerdekakan kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Sama-sama katakan, tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan Engkau. Amin, amin, amin. Yesus.
penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari kita akan tetap tinggal dalam kemuliaan Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang diterangi Tuhan. Dan kita akan pergi membawa terang itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau beri firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa kami ini sudah dimerdekakan Tuhan. Kalau kami masih Tuhan merasa terikat dan melakukan Tuhan keinginan daging kami yang membawa kami kepada dosa, ampuni kami Tuhan. Benahi kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Kami mau melihat kemuliaan-Mu di dalam hidup bersama dengan Engkau yang sudah membenarkan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu di tempat ini. Kami semua menjadi orang-orang yang merdeka. Menjalankan kewajiban kami sebagai hamba Allah. Melakukan firman, mengerjakan pekerjaan Tuhan selama waktu masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, tanam firman ini di dalam hidup kami. Sampai di kapanpun dan dimanapun kami berada, kami mau tetap berkata bahwa Engkau sudah membebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu terus. Sampaikan dan bukakan rahasia-rahasia Tuhan kepada hamba-Mu yang akan disampaikan juga kepada kami, umat-umat Tuhan yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan membawa persembahan kami. Tuhan Yesus, apa yang kami kerjakan ini Tuhan, dengan membawa korban-korban, persembahan-persembahan, biarlah Tuhan ini boleh berkenan kepada Tuhan. Semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan, dan apa yang ada ini Tuhan, boleh bermanfaat untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan dan pelayanan yang ada di tempat ini. Berkati umat-umat-Mu yang memberi, mengurapi pelayan-pelayan-Mu yang akan mengerjakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau membawa persembahan. Haleluya. Amin. Oh haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin dibantu dalam doa, boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadahmu. Juga mungkin yang mengikuti secara online, yang ingin dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu. Yakinlah
Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mau menolong. Itulah kebenaran Tuhan, bahwa janjinya ya dan amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kalau ada yang mengalami kelemahan tubuh, sakit mereka ada di dalam persoalan-persoalan yang mengikat hidup mereka menjadi begitu lemah untuk menjalani kehidupan ke depan, membuat mereka kecewa, membuat mereka putus asa. Tuhan, kalau ada yang membutuhkan pertolongan di dalam hidup mereka, rumah tangga, pekerjaan, usaha mereka, Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan ini Tuhan Yesus dengan segala permohonan mereka. Hamba mewakili berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Allah, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami yang percaya kepada Engkau. Kebenaran memerdekakan kami Tuhan, memberikan kebebasan dari semua tekanan, semua ikatan, semua beban-beban kami Tuhan, semua kekurangan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tetap berdoa buat kasih kami yang masih dalam keadaan sakit, Ibu Nenggolan secara khusus kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan semua bagian tubuhnya yang luka, yang sakit, mengalami kelemahan. Tuhan pulihkan secara sempurna. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta ini Tuhan, senantiasa terus Tuhan memberkati selalu, memberikan keamanan negeri kami, memberkati dalam ekonomi ini. Oh bangsa dan negeri kami yang tercinta ini, khususnya anak-anak-Mu yang di dalamnya Tuhan. Pekerjaan Tuhan di mana saja Tuhan tolong senantiasa. Pemimpin-pemimpin kami dari Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama keluarga, para menteri, aparat dari pusat sampai ke daerah-daerah bersama dengan keluarga mereka. Biarlah hidup mereka tetap diberikan hikmat, berikan roh takut akan Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Komandan Pas Pampres bersama seluruh pasukan Pas Pampres bersama keluarga mereka, Tuhan berkati dan Tuhan tolong dalam menjalankan tugas. Baik komandan komplek bersama seluruh staf dan keluarga mereka berkati. Secara khusus kami berdoa untuk Kelurahan Tengah. Oh Tuhan, RW 6 RT 5 ini Tuhan berkati komplek. Dimanapun kami berada Tuhan berkati. Sekali lagi Tuhan berkati tim pemuji yang sudah melayani kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan tolong pekerjaan Tuhan yang berjalan seminggu yang akan datang. Kami tetap serahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, segala hal yang kami rencanakan. Tuhan juga akan menolong, menyertai kami. Terima kasih. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Biarlah Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.